Ayyuhal musyahidin al-kiram, ana Istiqlal Athar ma'akum fi Indonesia Arabic Channel. Wal'an, ana fi SDN Wadu 3 fi Parung Bogor. Di era sekarang, banyak anak SD yang sudah mereka ini memiliki gadget pribadi. Banyak dari mereka juga yang kehilangan fokus atau susah berkonsentrasi saat kegiatan belajar itu berlangsung. Apakah Ibu sebagai pendidik ada metode khusus agar bisa mengembalikan fokus mereka saat belajar? Kami selaku guru itu biasanya memberi masukan kepada orang tua siswa agar memperketat atau memberi jadwal untuk menggunakan HP tersebut. Kedua adalah memberikan edukasi ke siswa kita juga bahwa gadget ini seperti pedang ibaratnya. Jadi bisa melukai diri sendiri, bisa melukai orang lain. Jadi bagaimana bijak-bijaknya kalian untuk menggunakan gadget ini. Kalau salah menggunakan, maka akan merugikan diri sendiri. Seperti itu. Yang sering sekali diperbincangkan ya sama banyak orang tua di luar, yakni terkait pembulian yang terjadi di sekolah. Apakah Ibu sebagai pengajar ada metode khusus, cara khusus agar anak-anak ini tahu bahwa bully ini adalah sesuatu yang tidak baik dilakukan? Mengenai pembulian itu memang hal yang sangat dekat sekali dengan siswa. Mulai dari mungkin dari jenjang paling rendah ya, TK, PAUD pun sudah ada pembulian. Ditambah lagi SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi ada pembulian. Nah, kami sebagai pendidik itu mengantisipasinya adalah yang pertama menanamkan bahwa hal tersebut, pembulian tersebut adalah hal yang sangat dilarang oleh agama. Karena prinsipnya adalah itu menyakiti perasaan teman, membuat down atau membuat runtuh kepercayaan diri teman, menghina, menyakiti baik fisik maupun verbal, itu sangat dilarang oleh agama. Nah, maka dari itu tugas kami sebagai pendidik adalah ketika terjadi hal yang seperti itu, pastinya akan kami panggil, kami nasihati, kita lihat tingkat pembuliannya seperti apa. Kalau memang membutuhkan penanganan khusus, kami kebetulan kepala sekolah kami itu psikolog juga, Ibu Noni Pratiwi. Nanti akan kami sampaikan kepada beliau sehingga beliau yang turun tangan untuk menghandle masalah ini apabila pihak guru tidak bisa menghandlenya. Tapi alhamdulillah sejauh ini guru masih bisa menghandle masalah pembulian di sekolah dan tingkatnya ya masih sebatas main kata-kataan nama orang tua ya, seperti itu aja, main kata-kataan nama orang tua, tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang ancam-mengancam, ibaratnya memalak atau seperti apa, itu tidak ada tindakan yang membutuhkan penanganan khusus. Alhamdulillah. Terakhir Ibu, tantangan bagi para guru dalam mendidik anak-anak yang sangat sulit dikasih tahu atau bahasa sekarang itu bandel. Oke. Tantangan bagi guru untuk menangani anak-anak yang luar biasa ya, memiliki karakter luar biasa, itu yang pertama itu koordinasi dengan orang tuanya. Karena banyak orang tua yang seolah-olah dia tahu loh, oh ya anak saya nih bandel, anak saya bandel, udahlah masukin aja di sekolah sampai jam sekian, di rumah aman nggak ada dia gitu. Atau di sekolah ada bu gurunya, kalau ada apa-apa ada bu gurunya. Jadi orang tua yang lepas tangan atau menyerahkan sepenuhnya anaknya tersebut ke sekolah, itu tantangan guru karena nggak ada koordinasi dengan orang tua tersebut. Nah, ketika si anak ini berulah atau membuat keonaran atau hal yang agak sedikit serius, otomatis guru harus berhubungan dengan orang tuanya. Nah, permasalahan di
sekolah, mungkin nggak hanya di SD kami saja, mungkin di beberapa sekolah lain juga adalah latar belakang keluarga dari anak, dari siswa, di mana banyak yang terjadi anak-anak broken home, terus perceraian orang tua, perpisahan orang tua, terus tidak adanya perhatian dari orang tua, kurang kasih sayang dari orang tua, itu sangat berpengaruh sekali pada karakter anak di sekolah. Apa yang mereka terima di rumah, mohon maaf, contohnya, misalkan orang tuanya tipikal orang tua yang hobi teriak-teriak, hobi memarahi, itu akan diserap oleh anak tersebut dan dilampiaskan di sekolah. Di sekolah pun anak tersebut karakternya sama seperti ayah ibunya di rumah, gitu. Kalau ayah ibunya suka memukul, anak itu di sekolah juga suka memukul temannya, seperti itu. Jadi itu salah satu tantangannya. Tantangan yang kedua, nah, kadang-kadang orang tua inginnya itu beres, anak kasih aja lah HP, gadget, nih, dah, diam, yang penting diam. Oke. Tapi ketika dia bermain gadget tanpa pengawasan orang tua, yang disambangi adalah situs-situs judi, situs-situs pornografi, situs-situs kekerasan, atau game-game yang berbau kekerasan dan pembulian. Nah, itu membentuk karakter anak yang tadi Ustadz bilang. Kami selalu menghimbau kepada orang tua agar membatasi penggunaan gadget. Jadi jangan sampai ada istilah orang tua takut atau kalah sama anak, sampai nggak berani negur, nggak berani memberi batasan-batasan. Wah, itu udah fatal kalau menurut saya, karena dari situ akan lahir anak-anak yang perilakunya sangat sulit nanti diperbaiki ke depan. أيها المشاهدين الكرام، هي تقول بأن في المدرسة طبعا هناك المشكلة يعني من الطلاب، وكذلك من الأسرة في بيت طلاب، لكن الأساتذة في المدرسة هناك برنامج، طبعا هناك برنامج منها التعاون بين يعني المدرسة وكذلك الوالدين، ثم هناك العملية الجماعية، يعني الطلاب مع الطلاب الأخرى في الفصل، ثم التنمر يعني مشكلة جميعا. نحن نتعلم يعني في المدرسة، والمدرسة هناك أحرص، هناك برنامج تدرس معا بين الطلاب، وكذلك التنمر من المشكلات التي نتعامل فيها جميعا. ولأجل ذلك هناك برنامج من مدرسة يعني أحرص الطلاب يكون اختلافا بينهم، وكذلك الإكرام بينهم في المدرسة. طيب، mungkin هذا مني. Saya Istiqlal Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.